Ada banyak bangunan bersejarah di sepanjang peradaban manusia. Candi, istana, kuil, piramida contohnya. Dan gak sedikit dari peninggalan sejarah ini bikin para ilmuwan bingung. Salah satunya ada di Amerika Selatan, tepatnya di wilayah Nazca, Peru. Kenapa ilmuwan bingung sama situs ini? Situs ini sih bisa dibilang unik. Karena isinya tuh cuma garis dan susunan batu. Kalau kalian datang ke sana, kalian tuh cuma bisa ngeliat susunan batu dan garis-garis yang gak jelas. Terus apa menariknya dong? Jangan salah, ini justru fenomena uniknya. Kalau dilihat dari dekat emang gak jelas, tapi kalau dari POV burung alias kalau dilihat dari atas ketinggian, baru deh kelihatan motif-motif uniknya. Lebih jelas lagi kalau kita ngelihatnya dari dalam pesawat. Membentang seluas 450 sampai dengan 750 km persegi, disusun dengan presisi membentuk beberapa hewan. Inilah Nazca Lines, sebuah situs peradaban manusia kuno yang ada di wilayah selatan Peru. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya Nazca Lines ini dan gimana Nazca Lines terbentuk. Atau jangan-jangan ada hubungannya dengan manusia yang berkomunikasi dengan entitas ekstraterestrial alias alien. Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Penemuan Nazca Lines. Nazca Lines pertama kali dimention tahun 1553 dalam tulisannya Pedro Cieza de Leo, sang conquistador atau penakluk asal Spanyol. Karena keterbatasan teknologi pada saat itu, dia menyebut Nazca Lines cuma sebagai penunjuk arah atau jalan setapak. Karena Cieza de Leon cuma ngelihat Nazca Lines dari atas tanah aja. Kayak yang tadi aku bilang nih, kalau misalnya dilihat kayak begini biasa, ya kayak jalan setapak aja. Nah, setelah Cieza de Leon, Nazca Lines juga pernah dilihat sama pilot militer dan pilot sipil. Sampai seorang arkeolog asal Peru, yakni Toribio Mejia Jaspe, bawa penemuannya ke sebuah konferensi di Lima tahun 1939. Tapi temuan Jaspe ini masih belum mendapatkan perhatian publik banget sih. Sampai akhirnya tahun 1940-an, sejarawan Amerika Serikat dari Universitas Long Island, Paul Kosok, terbang nih melintasi daerah Nazca. Di situ dia ngelihat bentuk burung besar di permukaan tanah yang disusun dengan bebatuan. Awalnya Kosok datang ke Nazca itu cuma buat neliti sistem irigasi kuno yang ada di sana. Karena dia tuh emang punya ketertarikan sama sistem irigasi peradaban kuno. Dan dia udah neliti ini tuh sekitar 20 tahun. Tapi abis terkesima ngelihat Nazca Lines, Kosok jadi salfok gitu, beralih fokus. Dan dia pun jadi lebih mendalami Nazca Lines. Hal ini bikin Kosok dicap sebagai ilmuwan pertama yang meneliti Nazca Lines, sekaligus jadi fondasi penelitian Nazca Lines sampai saat ini. Sebelum lanjut, aku mau ngasih info dikit nih, geeks. Nazca Lines ini tuh merupakan geoglyph, yaitu desain atau motif besar yang punya panjang lebih dari 4 meter, yang dibuat di permukaan tanah, pakai batu, kerikil, atau tanah. Geoglyph ini tersebar di banyak negara, nggak cuma Nazca Lines. Yang lainnya tuh kayak di Westbury Whitehorse di Inggris, Blythe Intaglios di Amerika Serikat, atau Mariman di Australia. Dan sebelum itu bentar ya. Oke lanjut, balik ke Nazca. Kosok yang tadinya sendirian meneliti Nazca Lines akhirnya dibantu nih sama 2 orang ahli lain, yaitu Richard dari Amerika Serikat dan juga Maria Ricci, seorang matematikawan dan arkeolog Peru kelahiran Jerman. Mereka bertiga pun neliti gimana nih Nazca Lines dibuat dan apa sih sebenarnya fungsi dari geoglyph yang ada di Nazca. Dan penelitian mereka membuahkan hasil. Berikut beberapa penemuannya. Yang pertama, salah satu posisi geoglyph Nazca itu sama dengan posisi matahari saat musim dingin tiba atau yang dikenal sebagai winter solstice. Yang kedua, geoglyph Nazca juga berfungsi buat nunjukin posisi benda langit kayak matahari, bulan, bintang-bintang yang biasanya jadi petunjuk arah masyarakat kuno. Yang ketiga, cara pembuatannya unik. Saat itu orang-orang Nazca kuno gali tanah buat nyari bebatuan berwarna lebih cerah dari lapisan tanah yang lebih dalam. Of course warna batuannya lebih cerah karena kan bebatuan di lapisan tanah yang lebih dalam tuh belum terkena matahari. Jadi ya kontras gitu.
Mungkin kalian juga mikir, kenapa kok geoglif Nazca Lines bisa awet terjaga selama lebih dari ribuan tahun, kok nggak rusak polanya? Hal ini mungkin aja terjadi, mengingat iklim Nazca yang sangat kering, curah hujannya juga minim, karena itu geoglif Nazca Lines bisa terhindar dari erosi karena air hujan. Nazca Lines ini diprediksi para ilmuwan dibuat dalam 2 fase. Yang pertama fase kebudayaan Paracas, yaitu sekitar tahun 800 sebelum Masehi sampai dengan 100 sebelum Masehi. Dan yang kedua adalah fase kebudayaan Nazca tahun 100 sebelum Masehi sampai dengan 800 Masehi. Tapi pembuatan geoglif lebih banyak terjadi di era yang kedua, yaitu di fase kebudayaan Nazca. Tapi belum selesai sampai di situ, keanehannya atau misteri dari Nazca Lines bukan cuma pembuatannya aja, tapi juga dari bentuk-bentuk garis yang cuma bisa dilihat dari ketinggian, terutama saat kita naik pesawat terbang. Sedangkan Nazca Lines ini tuh diperkirakan dibuat sama peradaban kuno di wilayah Nazca dan Palpa sekitar tahun 100 sebelum Masehi sampai dengan 700 Masehi atau sekitar 1500 tahun yang lalu yang tentunya belum ditemuin teknologi penerbangan. Spekulasi fungsi Nazca Lines. Walau sempat disimpulin buat petunjuk astronomi, Nazca Lines ini tuh masih memberi pertanyaan lain bagi para ilmuwan soal fungsinya. Ya kan? Jadi dari banyaknya penelitian yang udah didapat sama ilmuwan, arkeolog, seenggaknya ada 3 spekulasi lain nih tentang fungsi dari Nazca Lines ini. Pendapat pertama, Nazca Lines ini merupakan simbol kepercayaan orang Nazca kuno. Jadi geoglif di Nazca Lines itu tuh merupakan tempat upacara atau ritual kuno masyarakat Nazca kuno. Karena apa? Karena bentuk-bentuk dari Nazca Lines itu kayak burung, monyet, atau paus. Itu tuh buat persembahan kepada dewa-dewa yang ada di langit atau di gunung yang ada di wilayah Nazca. Kesimpulan ini disimpulin sama para ilmuwan karena sistem kepercayaan masyarakat Nazca kuno gambarin dewa-dewa mereka dengan bentuk zoomorphic atau gabungan antara hewan dan manusia. Ya, kayak dewa-dewa di mitologi Mesir misalnya. Selain itu, ada pula pendapat kedua, yaitu Nazca Lines adalah persembahan kepada entitas yang lebih tinggi atau dewa-dewa buat minta hujan, karena wilayah Nazca terkenal sangat kering dan jarang turun hujan. Dan yang ketiga, masih berhubungan dengan air nih, Geeks. Geoglif-geoglif ini, terutama yang berbentuk garis lurus, itu diperkirain berfungsi sebagai sistem pengairan atau buat penanda sumber air buat masyarakat Nazca kuno, kayak sungai bawah tanah atau oasis tersembunyi. Tapi sayangnya nggak ada bukti kuat sih buat fungsi ini karena ya nggak ada struktur yang membentuk parit atau saluran air dan banyak garis yang nggak punya kemiringan alami. Ada ancient astronauts di Nazca Lines? Sampai akhirnya muncul spekulasi kalau pembuatan Nazca Lines ini berhubungan dengan makhluk asing dari luar bumi. Kayak yang dibilang sama seorang penulis asal Swiss, Erich von Däniken. Von Däniken bilang kalau Nazca Lines dibuat masyarakat Nazca dengan bantuan entitas dari luar bumi. Kayak piramida di Mesir yang dia sebut dengan ancient astronauts atau astronot purba. Ya, bantuin nama alien gitu. FYI, ancient astronauts merupakan istilah yang dipakai sama para pengkaji pseudoscience buat jelasin tentang entitas dari luar bumi atau alien yang datang ke bumi di masa lalu. Para ancient astronauts ini dipercaya datang dengan berbagai misi. Ada yang bantu membentuk peradaban manusia zaman dulu, kayak Anunnaki gitu. Kalau versi Marvelnya Eternals, ngambil sampel DNA manusia buat diteliti atau cuma sekedar ngambil mineral penting di bumi buat memenuhi bahan bakar pesawat mereka. Gak sedikit loh yang percaya kalau astronot purba ini tuh datang membantu peradaban manusia di masa lalu, kayak bangun peradaban di Mesir, Easter Island, Pulau Paskah, atau yang tadi aku bilang Anunnaki yang dipercaya datang dari luar angkasa dan bangun peradaban Sumeria dan Babilonia. Von Däniken dalam judulnya berjudul Chariot of the Gods yang pertama kali terbit tahun 1969 jelasin kalau Nazca Lines ini tuh landasan untuk pesawat buat para astronot dari planet lain. Jadi kayak semacam bandara untuk alien. Selain itu, Von Däniken juga mengklaim kalau pembuatan Nazca Lines adalah usaha dari entitas planet lain untuk membangun sebuah peradaban di bumi. Klaim ini coba diperkuat Von Däniken dengan adanya bentuk-bentuk Nazca Lines yang nggak sesuai dengan bentuk yang ada di bumi. Kayak bentuk humanoid dengan kepala gede kayak helm. Selain itu, pembuatan Nazca Lines yang cukup presisi tuh nggak mungkin dibuat cuma dengan teknologi yang ada pada saat itu. Terutama kalau emang harus kudu banget dilihatnya dari atas, dari ketinggian gitu, dari udara. Nah, bukan cuma bentuknya yang nggak biasa, Nazca Lines juga
memberikan ide bahwa sebagian garis atau pola geoglif di sana itu gambarin lokasi bumi dari konstelasi bintang, khususnya Orion Belt. Sekedar info nih, Orion Belt atau sabuk Orion adalah formasi 3 bintang yang terletak di konstelasi Orion yang terdiri dari Zeta Orionis, Epsilon Orionis, dan Delta Orionis. Sabuk Orion emang umum diomongin karena gampang kelihatan di langit malam, terutama di wilayah belahan bumi selatan dan utara pas lagi winter, pas lagi musim dingin. Yang suka astronomi udah pasti tahu Orion's Belt. Hubungan sabuk Orion ini juga cukup familiar nih di beberapa peradaban kuno di bumi, kayak piramida di Mesir, piramida matahari dan bulan di Teotihuacan atau Meksiko, terus Göbekli Tepe di Turki, dan juga candi utama Angkor Wat di Kamboja. Hubungan inilah yang bikin von Daniken berspekulasi kalau Nazca Lines itu punya hubungan sama para astronot purba. Dan bukan cuma Nazca Lines, astronot purba juga disinyalir muncul di beberapa peradaban kuno lain yang ada di bumi. Contohnya, kayak penemuan patung Dogu di Jepang yang dianggap mirip orang yang pakai pakaian astronot, atau artefak Pakal the Great di kebudayaan suku Maya yang dianggap gambarin seseorang yang lagi mengendarai roket. Masih banyak sih perdebatan tentang kehadiran para astronot purba ini di bumi yang kayaknya bakalan lebih asik kalau dibahas di Geekerelia episode yang lain deh. Tapi analisis von Daniken lebih sering disanggah sama banyak ilmuwan yang meneliti Nazca Lines sih. Salah satu orang yang nolak teorinya von Daniken adalah seorang skeptis dan penyelidik paranormal asal Amerika, John Nickel. Nickel nih bantah spekulasi von Daniken dengan cara ngasih bukti kalau dengan teknologi masyarakat Nazca kuno, mereka mampu kok bikin geoglif di Nazca Lines. Caranya ya gali tanah, terus nata batu, terus ya udah dibentuk deh jadi geoglif. Tapi kita sebagai manusia pasti punya pemikiran yang kadang liar dong. Dan bertanya-tanya gitu, gimana manusia di peradaban kuno bisa bikin geoglif secara presisi dan punya ukuran yang sangat besar. Lihat aja kayak geoglif yang berbentuk burung kondor. Geoglif ini tuh punya panjang 134 meter. Atau geoglif burung kolibri yang membentang sepanjang 93 meter. Pasti kita bakal terus bertanya-tanya kan. Penemuan geoglif baru di Nazca. Terlepas dari misterinya, penelitian tentang Nazca Lines ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Buktinya kayak yang dilakuin sama ilmuwan Universitas Yamagata dari Jepang. Sebelumnya, geoglif di Nazca Lines yang dikenal atau udah ditemuin tuh nggak terlalu banyak. Seenggaknya ada sekitar 16 geoglif. Kayak laba-laba, burung kolibri, paus, burung kondor, pohon, astronot, pelikan, anjing, monyet, heron, kakatua, kadal, siput, bunga. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian geoglif Nazca Lines juga makin berkembang nih. Dan apalagi pada tahun 2024, penelitian Nazca Lines ini semakin berkembang lagi berkat bantuan AI. Dengan bantuan AI, para peneliti dari Universitas Yamagata yang dikepalai sama Profesor Masato Sakai itu berhasil nemuin bentuk dari geoglif-geoglif baru di Nazca. Profesor Masato Sakai yang merupakan spesialis arkeologi wilayah Andes bilang kalau dengan bantuan AI, timnya tuh berhasil nemuin seenggaknya 303 geoglif baru yang ada di Nazca. Dengan penemuan ini, maka ini tuh bikin jumlah temuan geoglif di Nazca berjumlah sekitar lebih dari 800 geoglif yang terdiri dari 300 lebih garis lurus, kurang lebih 70 figur hewan dan makhluk hidup, lebih dari 200 bentuk geometris, juga sekitar 10 sampai dengan 15 gambar humanoid. Dan dari penemuan geoglif baru ini, makin banyak juga temuan bentuk-bentuk aneh lain yang gak biasa. Yang tentunya bakalan bikin kita makin mikir, makin bertanya-tanya. Apa betul jika geoglif yang ada di Nazca itu dibuat untuk keperluan ritual? Atau nyari sumber air? Atau jangan-jangan geoglif ini emang ya kayak pesan tersembunyi, secret code buat para astronot purba? Ancaman tambang. Walaupun masih diselimuti misteri tentang pembuatan dan fungsinya, Nazca Lines adalah salah satu cagar alam atau budaya yang udah diakui UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia atau World Heritage, serta jadi salah satu daya tarik pariwisata Peru selain Machu Picchu dan lokasi wisata lainnya yang ada di sana. Nazca Lines juga salah satu titik peradaban manusia yang ada di bumi yang tentunya harus dijaga bukan cuma sama pemerintah setempat, tapi juga ya turis, wisatawan yang berkunjung ke sana.
Tapi kondisi Nazca Lines yang megah dan penuh misteri ini ternyata sempat dapat ancaman nyata nih dari pertambangan formal dan ilegal. Karena di wilayah Nazca tuh sebenarnya ditemuin beberapa sumber emas dan juga tembaga. Kayak yang terjadi pada tahun 2014, perusahaan tambang asal Peru, Marco Bresac, disinyalir udah bikin kerusakan pas ngelakuin survei di dekat Nazca Lines. Atau pada tahun 2018, di mana ada seorang pengemudi truk masuk ke wilayah situs Nazca Lines dan ngancurin area geoglif sepanjang lebih dari 50 meter. Dan sang supir ngaku nggak tahu kalau itu geoglif. Parah banget dah. Dan tentunya kerusakan ini ya udah nggak bisa dipulihin lagi. Ya, aktivitas pertambangan dimanapun tentu bakal ganggu ekosistem di sekitarnya ya. Mirip-mirip yang lagi kejadian di timur Indonesia. Aktivitas pertambangan bakal bikin kerusakan signifikan lewat kerusakan permukaan tanah karena kendaraan berat yang bisa menghapus garis geoglif, getaran dari pengeboran, dan peledakan buat buka lahan tambang itu juga bisa ngubah kontur tanah akibat getarannya. Yang pasti semua itu bakal ngilangin konteks arkeologi yang ada di situs Nazca Lines. Keberadaan geoglif di Nazca Lines juga sempat semakin terancam pas pemerintah Peru itu memperkecil wilayah konservatif di sana buat keperluan pertambangan ini. Untungnya desakan dari beberapa pihak tuh ditanggepin serius sama pemerintah Peru dan bikin mereka bertindak cepet supaya kerusakan di situs Nazca Lines tuh tidak semakin parah gitu, tidak semakin memburuk. Akhirnya pemerintah Peru pun batalin keputusan buat memperluas wilayah pertambangan yang ada di sekitar Nazca Lines. Untung ya pemerintahnya dengerin rakyatnya. Well, gigs, itulah tadi sedikit tentang Nazca Lines yang indah tapi juga penuh misteri. Apapun bentuknya tentu kita harus jaga cagar budaya ya yang ada di seluruh dunia supaya tetap terjaga gitu kelestariannya. Kan World Heritage. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye. Nah, setelah yang dibuat di permukaan tanah pakai yang di wah parah nih. Atau di tahun 2018 di mana ada seorang pengemudi truk masuk ke wilayah situs Nazca Lines dan ngancurin area geoglif sepanjang